Salam SD. Baiklah, ketemu lagi bersama saya Ranu Harya, Life Management Coach. Di topik sebelumnya kita telah membahas cara menentukan niat untuk memilih pasangan ideal. Nah, sekilas saya akan membahas video yang pertama kali, video yang pertama, yang dimana kita telah membahas tentang cara menentukan pasangan ideal, kan? Nah, yang pertama itu adalah niat, kedua itu adalah tentukan kriteria, yang ketiga itu adalah evaluasi diri, yang keempat afirmasi, yang kelima adalah gunakan logika. Nah, di video yang kedua saya sudah membahas secara rinci tentang bagaimana itu niat. Dan video kali ini kita akan membahas tentang menentukan kriteria. Oke, ingin tahu bagaimana? Tetap stay tune terus di Renungan Cinta. Baiklah, kembali lagi bersama saya di Renungan Cinta. Nah, sebelum saya membahas tentang topik kali ini, kami segenap tim manajemen Renungan Cinta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, di video sebelumnya sudah kita bahas tentang niat, dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih memilih kriteria yang untuk memilih pasangan ideal. Oke, kita langsung saja yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah parasnya. Nah, paras di sini maksud saya bukan hanya kecantikan maupun ketampanan. Karena kecantikan dan ketampanan itu relatif dan itu masing-masing berbeda. Contoh misalnya kecantikan. Si cowok A mengatakan cewek A itu cantik. Namun belum tentu cowok B mengatakan cewek A itu cantik. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kecantikan dan ketampanan itu relatif, ya. Jadi itu kembali ke kalian, dan dibuat standarisasi itu nggak bisa, ya. Standarisasi nggak bisa. Namun maksud saya di sini adalah paras itu dari penampilan, fashion, gayanya dia gayanya kekinian atau gaya jadul kah, atau gaya unik, atau dia pengen gaya intelektual. Nah, itu terserah Anda, itu tergantung Anda pengen yang gimana. Anda harus tentukan dulu. Nah, sebanding nggak sama Anda, ya, itu kita akan bahas masalah perbandingan itu nanti di video selanjutnya, di evaluasi diri. Nah, maka Anda harus tentukan dulu kriterianya. Nah, setelah itu kita evaluasi diri. Oke, jadi kita bahas dulu tentang menentukan kriteria. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua adalah kepintarannya. Nah, jadi kepintarannya itu penting Anda ketahui, ya. Maksud dari kepintaran di sini bukan IQ, namun maksud dari kepintaran di sini adalah pengetahuannya. Nah, jadi jangan nantinya ketika Anda menjalin hubungan, ya, ketika Anda sudah berumah tangga dengan pasangan ideal Anda, pembahasan itu nggak nyambung jadinya. Jadi Anda harus cari tahu dulu pengetahuan dia tentang apa. Anda sesuaikan dengan Anda inginnya apa? Karena harapan Anda apa, pasangan Anda itu senangnya tuh bahas apa. Nah, jangan pula nanti Anda udah bahas bla 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 bla, dia cuman iya gitu kan. Ya, bagus kalau cuman iya. Yang ditakutkan yang jadinya pertentangan, sehingga ada selisih paham, ada miskomunikasi. Jadi penting bagi Anda untuk mengetahui kepintarannya, pengetahuannya itu sejauh mana,
Nah, Anda harus bisa menyeimbangin ya, atau Anda harus menentukan bagaimana, kan? Dan juga kalau memang misalnya ada yang memang Anda targetkan seseorang, bisa dengan cara bagaimana usaha dia untuk menyimbangi Anda, itu bisa dilihat. Nah, itu mungkin nanti di video setelah kita bahas tuntas tentang detail-detail cara memilih ideal, kita akan membahas tentang bagaimana menilai seseorang itu serius atau tidak sama Anda. Nah, setelah itu adalah mindset karirnya. Nah, yang ketiga ya, mindset karirnya. Mindset karirnya maksudnya seperti apa? Nah, jadi Anda jangan memandang kemapanan seseorang untuk saat ini, ya, karena kedepannya kita belum tahu. Jadi Anda harus memandang mindsetnya. Tanya ke dia, 5 tahun ke depan dia mau gimana, 10 tahun ke depan dia mau gimana. Jadi yang namanya kita itu memilih pasangan ideal, pastinya itu adalah untuk ke jenjang selanjutnya, yaitu pernikahan. Maka Anda harus mengetahui apa sih visi dan misi dia ke depan, ya kan? Sehingga itu yang membuat Anda dan dia akan menjadi sukses bersama, karena dia mempunyai mindset karir yang luar biasa misalnya, ya kan? Jadi jangan pandang yang saat ini, dia tuh kaya, bla bla. Kita nggak ngerti kayanya dari mana, ya, apalagi kalau yang memang masih baru-baru tamat atau lulus, bisa jadi dia kekayaan dari orang tua. Nah, ini yang bahaya. Nah, jadi jangan memandang dari penampilan dulu, atau jangan memandang dari kekayaan dia saat ini. Tapi coba, kita lihat dia kaya, coba kita dekatin, kita tanya, nah, profesinya apa, terus pandangan dia ke depan tentang profesinya bagaimana. Nah, apakah bisa dia membicarakan tentang visi dan misi dia ke depannya. Karena ketika orang tersebut mempunyai visi dan misi, insya Allah kehidupan dia ke depannya bakal mapan. Oke. Terus yang keempat, ya, yang keempat itu adalah keturunannya. Nah, jadi keturunan di sini kita lihat background dia bagaimana. Nah, background dia, terus karakteristik dari keturunannya itu harus dipandang. Kita lihat A, B, C, D, E, F, G. Nah, jangan sampai nantinya kita ngikut. Nah, namun ini tidak jadi patokan. Kalau keturunan itu tidak jadi patokan, karena memang kita hanya memandang, namun kita lihat, ya, kembali lagi tadi ke poin kedua, ya, cara dia berpikir, ya, atau poin ketiga, cara mindset dia itu bagaimana. Nah, walaupun misalnya keturunan dia dari broken home misalnya, ya kan? Jadi dia itu mindsetnya apa ke depannya? Nah, apakah dia nggak ingin lagi, ya? Apakah dia sudah mempunyai antisipasi, atau dia sudah menemukan solusi? Nah, jadi lihat dulu. Nah, karena kalau misalnya kita patokan kepada dia keluarganya nggak baik, gitu. Dia dari keluarga yang broken home misalnya. Nah, di luar sana orang bakal terkucilkan ketika kita hanya memandang tentang itu. Tapi kita kembalikan ke dianya dulu. Setelah kita pandang itu, ya kan, kita kembalikan ke dia. Nah, memang benar, takdir itu ada, dan buah nggak jauh jatuh dari pohonnya, ya. Buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Nah, namun nasib itu ada, dan nasib itu bisa kita rubah. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Itu tergantung pola pikirnya dia, tergantung perencanaan dia, visi misi dia ke depannya bagaimana. Sehingga ketika kita melihat itu, kita tanyakan dulu ke dia, jangan langsung mengejas, jangan judgement dulu. Nah, jadi Anda itu harus tanyakan dulu gimana tentang pandangan dia akan keturunannya. Nah, yang terakhir, yang kelima, itu adalah agamanya. Nah, ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Jadi poin 1 sampai 4, ketika
itu sudah terpenuhi, namun poin yang kelima ini tidak terpenuhi, lebih baik sudahin atau usaikan. Kenapa? Ya logikanya tentang kecintaan, ya, tentang cinta. Cinta itu sebenarnya hakikinya ditempatkan kepada Sang Pencipta. Nah, ini kita akan bahas masalah suka, sayang, dan cinta. Itu mungkin kita bahas akan di video-video selanjutnya. Itu bakal saya bahas. Nah, jadi kecintaan dia itu ya kepada Sang Pencipta dia yang jelas-jelas sudah menciptakan dia itu lalai, dia itu nggak peduli, ya kan, walaupun dia dengan segala macam cara, ya. Jadi saya memang di sini saya tidak membahas tentang satu agama, namun saya membahas untuk keseluruhan agama, karena yang dimana yang namanya murtad itu tidak baik ya dari setiap agama. Nah, namun tinggal bagaimana mindsetnya, kembali lagi ke mindset dia. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah agamanya berbeda, ya kan? Nah, jalur pernikahannya kan itu pasti tentu berbeda. Nah, jadi apa mau main-main saja? Kita dekat sama dia dekat sama, hanya main-main saja. Nah, jatuhnya nanti jadi apa? Playboy atau playgirl, ya kan? Yang bermain. Nah, ini kita bakal bahas lagi di video selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya banyak sih yang akan kita bahas tentang seputaran cinta. Nah, dan jadi yang paling penting itu adalah agamanya, ya. Ketika sudah dapat 5 hal ini, oke, Anda ambil keputusan. Terus Anda evaluasi dulu, ya. Jadi Anda juga di agama ini harus menetapkan kadar agamanya, ya kan? Apakah Anda mau yang memang dia itu fanatik, atau dia yang sebatas soleh atau soleha di Islam, ya, atau yang memang dia itu lebih apa ya yang penting dia ngerjain kewajiban gitu kan, atau yang memang bisa mengarahkan Anda, yaitu bagi perempuan misalnya. Kalau laki-laki mungkin yang bisa menjadi bidadari surga gitu kan. Nah, itu Anda pilih, tentukan. Tapi jangan lupa ya, mungkin di video selanjutnya kita akan bahas tentang evaluasi diri, ya. Jadi ketika Anda harus mengevaluasi diri. Nah, nanti caranya bagaimana? Tunggu di video selanjutnya. Oke, saya Ranu Harya. Salam SDA. Oke, kalau emang video ini kalian rasa bermanfaat, maka jangan lupa subscribe ke bawah, terus like, dan jangan lupa untuk share bagi teman kalian yang membutuhkan. Juga jangan lupa komen di bawah ini apapun itu yang Anda tanyakan seputar tentang cinta atau pendalaman tentang bahan-bahan materi di atas. Nah, kalau Anda juga ingin lebih bertanya lagi dan ingin kenal saya lebih dekat untuk pembahasan tentang gimana kehidupan Anda bisa hubungi saya di akun setelah ini. Oke, baiklah. Salam SDA.